Wah, luar biasa, batu dakonnya sampai ke atas. Sekarang kita akan berwisata religi ke Daya Luhur, atau kita akan mengupas tuntas napak tilas Pak Bugesan Ulun bersama kita. Di sini ada Pak Heri, di belakang ada Abang, Ki, sama Pak Arul, Pak Ucu, Pak Ucup, siap. Baik, sahabat Kusumarang TV, di komplek makam Daya Luhur ini ada 3 pemakaman yang utama, yaitu bisa kita lihat di sini. Yang pertama makam Prabu Gesan Ulun atau yang disebut dengan Raden Angkawijaya. Kemudian yang kedua makam Ratu Harisbaya, ya. Dan yang ketiga makam Pangeran Rangga Gempol. Ya. Selamat malam sahabatku Sumarang TV. Perkenalkan, saya dengan Sahrul atau lebih dikenal Kang Arul. Saat ini saya berada di Patilasan Kerajaan Sumedang Larang yang berada di Desa Daya Luhur, Kecamatan Ganes, Kabupaten Sumedang. Saat ini saya berada di rumah salah satu juru kunci sepuh makam keramat Daya Luhur. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sekarang berada dengan narasumber langsung. Saya berada di rumahnya Bapak Aceng, ya Pak ya? Pak Abah Aceng, atau lebih dikenalnya Abah Aceng. Nanti misalkan kalau sahabatku Sumarang TV berminat menuju ke lokasi ini, bisa temui terlebih dahulu Abah Aceng. Nah, kita kan harus tahu sejarah. Untuk mengetahui sejarah, kita akan mencari informasi, menggali sejarah tentang Kerajaan Sumedang Larang dengan petilasan-petilasannya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dipandu oleh teman saya, sahabat saya. Terima kasih Kang Arul yang sudah membawakan pengenalannya. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di rumahnya Pak Aceng sebagai juru kunci Kerajaan Sumedang Larang. Selanjutnya kita sekarang akan mengetahui bagaimana sejarah makam keramat Daya Luhur Sumedang Larang. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanya dengan Bapak Aceng. Bapak Aceng, gimana sejarahnya makam keramat Daya Luhur Sumedang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya adik-adik yang mana dalam hal ini untuk menggali atau nyukruk galur tanah Priangan ditinggal Pajajaran Siliwangi. Masalah sejarah atau yang disebut kok kenapa di Daya Luhur ini dikunjungi banyak orang, para penjara. Dalam artian di Daya Luhur ini nama aslinya ini Gunung Renggandis
awal kata dari Gunung Rengganis. Gunung Rengganis Dayeuh Luhur sekarang yang dikenalnya itu adalah Dayeuh Luhur. Kalau dulunya menurut para sejarah yaitu adalah puncak Gunung Rengganis. Oh, kenapa bisa Dayeuh Luhur? Dikarenakan Gunung Rengganis ini adalah suatu wilayah pegunungan. Ada di pegunungan, tapi kok kenapa Raja Sumedang bisa singgah di Dayeuh Luhur? Nah, makanya Gunung Rengganis ini daya tariknya itu luhur, berarti tinggi. Ada kata yaitu ambil kata daya luhung, dari kata daya luhung sekarang jadi Dayeuh Luhur. Kalau anak muda sekarang nyebutnya ada kota tinggi gitu, Dayeuh Luhur. Jadi ada kota di puncak gunung. Yang dimakamkan di Gunung Rengganis ini atau Dayeuh Luhur yaitu satu Hayang Prabu Gesan Ulun bin Pangeran Santri, atau nama aslinya itu Raden Angkawijaya, gelar Prabu Gesan Ulun. Gesan itu adalah tempat, Ulun itu adalah kumaula. Jadi raja tempatnya kumaula rakyat. Yang ke satu, yang kedua di sini ada istrinya Hayang Prabu Gesan Ulun yang dari Madura atau dari Sampang Madura, yaitu Nyi Mas Ratu Harisbaya. Nyi Mas Ratu Harisbaya. Yang ketiga para putranya yaitu Hayang Pangeran Suryadiwangsa bin Pangeran Gesan Ulun dan Hayang Kiai Demang Sipaku bin Pangeran Gesan Ulun. Adanya di sini satu komplek di daerah atau pekuburan Hayang Prabu Gesan Ulun. Hayang Prabu Gesan Ulun punya istilahnya kalau dulu Kandagalante atau Mahapatih Besar, yaitu yang dikenal Hayang Jaya Perkasa. Hayang Jaya Perkasa adanya yaitu di puncak Gunung Rengganis yang dikenal sekarang Dayeuh Luhur. Kalau Hayang Jaya Perkasa tidak ada kuburannya, hanya yaitu adalah istilahnya patilasan yang berbentuk menhir atau batu berdiri, dan cirinya itu ada batu dakon, dalam artian batu pamangkonan. Cek orang Sunda mah batu pamangkonan, istilahnya sok di pangkon, di pangku, maksudnya di pangku. Yang selanjutnya Hayang Jaya Perkasa itu tilem. Kalau versi Islam itu tidak ada tilem. Ya, hanya itu masih versi ke Hindu-Hinduan. Hanya yang pada akhirnya walaupun dia itu gagah perkasa, sakti mandraguna, punya Patih Prabu Gesan Ulun, tapi akhirnya ya itu adalah manusia biasa, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang pada akhirnya insya Allah meninggal. Hanya kapan dan di mana walau alam, dikarenakan tidak ada tanda-tanda di mana kuburannya. Hanya yang jelas ada bekas beliau itu kalau dulu moksa atau semedi di puncak Gunung Rengganis. Kok bisa menentukan di Gunung Rengganis? Kenapa? Dan siapa yang menentukannya? Yang menentukan yang Prabu Gesan yang menentukan bahwa di puncak Gunung Rengganis itu adalah Hayang Jaya Perkasa, dikarenakan waktu mau berangkat meninggalkan Hayang Prabu, beliau itu berkata, Anom, kaula mau
nyirnakeun diri istilahnya, atau menyepi. Kalau Anom ingin ketemu dengan saya, yaitu saya ada di puncak Gunung Renganis. Hanya kata-kata itu yang menjadi patokan bahwa Eyang Jaya Perkasa itu adalah ada di puncak Gunung Renganis. Kenapa ada puncak Gunung Renganis? Yaitu di puncak gunung yang sekarang dikenalnya sekali lagi yaitu puncak Gunung Dayeuhluhur. Hanya ke sana, ke makam Eyang Jaya Perkasa itu adalah tidak boleh pakai batik. Mitos dari turun temurun dari buyut, kakek sampai ke saya, dikarenakan sekali lagi saya tuh tadi belum mengenalkan diri. Juru kunci yang ke-9 dari buyut. Nah, jadi sekarang sudah 9 turunan yang memelihara makam koromat Dayeuhluhur atau Eyang Prabu Gesan Ulun, Eyang Jaya Perkasa, Eyang Ratu Harisbaya, dan para putra-putranya. Nah, ke atas tidak boleh pakai batik. Kenapa? Kalau dulu kata kakek bahwa kalau yang mau ke Eyang Jaya Perkasa itu harus pakai pakaian polos putih-putih, menandakan bahwa beliau itu adalah istilahnya orang tua. Kalau mau zarah dalam artian zaroh silaturahim harus membawa hati yang bersih, hati anu polos, bukan batiknya, tapi hati kita ya. Kalau mau menemui orang tua harus membawa hati yang bersih. Itu aja lambang. Kok kenapa batik? Nah, itu simbol. Corak itu jangan corak yang kotor atau yang kurang baik. Lantas ada air keramatnya. Kalau sudah mau ke Eyang Jaya Perkasa itu ada di bawahnya ada air keramat. Yang satu yaitu adalah Ciasihan, Cikajayaan, Cikahuripan, Cikawedukan, Ciderma, Ciseger atau Cimenseger, dan Cipaingan. Yang dikenalnya itu adalah 4: Ciasihan, Cikajayaan, Cikahuripan, dan Cikawedukan. Cukup 4 aja yang dekat-dekat. Para tetamu yaitu adalah kalau mau mandi dan kebanyakan itu membawa air keramatnya itu di 4 pancuran tersebut yang tadi. Untuk apa? Itu mah masing-masing keyakinan para penziarah. Ciri khas Dayeuhluhur, tamu yang paling banyak setiap bulannya itu adalah tiap malam Jumat Kliwon. Insya Allah mereka pada tawasul untuk mencari berkah. Bukannya migusti tapi mupusti karuna angin Allah yang maha tahu ajas tujuan masing-masing para penziarah. Saya selaku juru kunci hanya memimpin doa. Dan kadang-kadang sekarang yang disesalkan oleh saya selaku penanggung jawab para juru kunci, penanggung jawab para tetamu, dikarenakan saya yang paling tua, namanya juga kadang-kadang Abah Aceng Kuncen Sepuh Dayeuhluhur. Nah, kadang-kadang para penziarah atau para tetamu seperti pribumi aja gitu. Itu yang kami sangat sesalkan. Karena kan beliau itu ada yang tidak ke rumah dulu, dalam artian selonong boy.
Nah ini yang sangat disesalkan. Sedangkan kan saya yang bertanggung jawab selaku juru kunci. Kalau ada apa-apa, tolong kami menghimbau ke para tetamu, kalau mau ziarah ke Daya Luhur, tolong izin dulu ke juru kunci. Izin dulu ke juru kunci, dikarenakan ini ada yang memeliharanya, ada yang memelihara. Minimal ya pemberitahuan izin. Dikarenakan tempat berdoanya kan kalau para tetamu itu kadang-kadang lama kan. Saya arahkan mungkin, oh Bapak kalau mau sendiri, kalau sudah ketemu dengan saya mau pakai pemandu boleh. Kalau tidak saya izin Pak, udah bawa Pak Ustadznya ya silakan. Hanya perlu menghimbau, dikarenakan kadang-kadang banyak juru kunci liar, banyak juru kunci liar yang tidak bertanggung jawab, ngaku-ngaku seorang juru kunci, padahal juru kunci di sini itu hanya satu keturunan di sini, turunan Bapak Natawirya, atau di atasnya Aki Nurhiman. Dan jadi kalau ada yang mengaku juru kunci selain saya pribadi, Pak Aceng Hermawan, kedua Pak Dudu, ketiga Pak Nono, keempat Pak Toto, itu ada Pak Andin Muklis. Jadi 5. Selain dari 5 itu bukan juru kunci. Selain yang 5 itu bukan juru kunci. Hanya yang 4 itu langsung keturunan, yang 1 itu Bapak Andin adalah mantu. Nah selain dari 5 itu adalah, sekali lagi saya himbau ke para petamu, itu ada yang mengaku juru kunci di Daya Luhur, itu bukan, berarti liar. Bapak, adik-adik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Dan tahun berapa bisa Eyang Prabu Gesan Ulun di sini, yaitu dari ketemunya makam Eyang Prabu Gesan Ulun ini, yaitu 1621. Eyang Prabu Gesan Ulun adalah dari atasnya, kalau merunut ke atas dari awal, yaitu Eyang Prabu Tajimalela atau Guru Aji Putih, Apu Putra Prabu Tajimalela, Prabu Tajimalela Apu Putra Prabu Lembu Agung, Gajah Agung, Gajah Agung Sunan Gesan Ulun, Sunan Pagulingan, dan Sunan Guling, Sunan Nyimas Ratu Patuakan, Nyimas Ratu Inten Dewata, Prabu Gesan Ulun. Kalau Eyang Jaya Perkasa itu aslinya, kalau dulu Limbangan itu Sumedang, aslinya menurut cerita itu dari Limbangan, Garut. Nah, kesini jadi begitu bubar Pajajaran 1578, bubar Pajajaran, kenapa Eyang Jaya Perkasa bisa jadi patih di Sumedang Larang? Karena kan diutus oleh Eyang Prabu Siliwangi yang terakhir itu, Prabu Surya Kencana, menyerahkan mahkota kerajaan dari Galuh, Pakuan. Jadi Pajajaran itu ada Pajajaran Galuh, Ciamis, dan ada Pajajaran yang ibu kotanya di Bogor. Ini yang terakhir dari Sri Mahabaduga Maharaja. Lantas yang terakhir itu adalah Surya Kencana. Yang menyerahkan mahkota kerajaan itu adalah Prabu Surya Kencana atau Prabu Siliwangi terakhir yang ke-6. Ya, masih ada kaitannya,
yaitu dengan Siliwangi atau Prabu Gesan Ulun adalah cucu dari Prabu Siliwangi tersebut. Itu sepintas atau sekilas kenapa Daya Luhur bisa jadi dikunjungi. Kalau bulanan yaitu adalah setiap Jumat Kliwon, kalau tahunan setiap Maulud. Kalau Maulud ribuan orang yang berkunjung ke Dayu. Sekarang alhamdulillah fasilitas jalan sudah di hotmix, sudah bagus, dan sampai ke makam Eyang Jaya Perkasa itu sudah bisa akses baik. Dan sekarang sampai di depan gerbang Eyang Jaya Perkasa itu kalau yang nggak kuat pakai ojek atau motor. Sekarang alhamdulillah, terima kasih ke pemerintah Kabupaten Sumedang yang telah membangun daerah kami, yaitu daerah Daya Luhur. Mudah-mudahan wisata religi Daya Luhur ini lebih dikenal, lebih tertib, dan lebih mudah-mudahan lebih banyak para pengunjungnya gitu. Amin. Rupanya hanya sepintas dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Aceng yang sudah menyampaikan informasi tentang sejarah makam Karohmah Daya Luhur, yang mana makam Karohmah Daya Luhur ini merupakan komplek pemakaman. Yang pertama, pemakaman Eyang Prabu Gesang Ulun, yang kedua makam Eyang Ratu Harisbaya, dan yang ketiga Eyang Pangeran Suryadi Wangsa. Bagi warga atau sahabat Kusuma Larang TV yang mau wisata religi ke daerah Daya Luhur ini, sekarang prasarananya sudah bagus, sudah baik, jalannya sudah bagus berkat kerjasama pemerintah Kabupaten Sumedang. Silakan ditunggu yang mau melaksanakan wisata religi. Baik, itu saja mungkin yang bisa digali tentang informasi makam Karohmah Daya Luhur ini. Terima kasih kepada Abah Aceng. Saya kembalikan ke Kang Arul. Kang Arul. Nah, bagi sahabat-sahabat Kusuma Larang TV yang masih kebingungan, nanti di kolom deskripsi ada map untuk menuju ke lokasi Daya Luhur ini. Oke, terima kasih. Sahabat Kusuma Larang TV, jangan lupa kalau kita menuju ke makam Karohmah Daya Luhur ini, kita harus izin dulu, yaitu terutama kepada juru kunci, yang mana juru kunci di sini itu ada 5 ya, Bah ya, 5. Ada 5 orang yang resmi ya. Jadi jangan sampai datang ke sini kita tidak izin dulu ke yang punya tempat. Kita lebih baik kita datang dulu ke juru kunci yang 5 tersebut. Salah satunya Abah Aceng ini. Kita sekarang menuju perjalanan makam Prabu Gesang Ulun yang pertama. Kira-kira dari sini Pak berapa meter Pak makamnya Pak? Dari ini 100 meter, Ya. 200 meteran. Iya, 200 meteran. Dari sana, Ya. dari rumah. Iya Pak. Nah, ini yang Harisbaya nih. Oh ya, ini makam Harisbaya Pak. Iya. Harisbaya. Awas nih. Awas nih. Harisbaya. Iya. Kalau kesini Pak, tadi kelihatannya para pengunjung wisata religinya banyak sekali Pak. Terutama hari-hari apa gitu Pak, kayak yang paling banyak pengunjungnya? Banyak kalau Iya Pak. sehari-hari juga banyak. Iya.
Yang paling banyak Jumat Kliwon ya. Iya. Ya tiap hari juga Ada Pak ya. ya minimal 50 orang. Ya. Iya iya. Kebanyakan pengunjungnya dari dalam kota Sumedang ataupun dari luar Jawa Barat, bahkan dari dari luar pulau juga ada, Bah. Luar pulau banyak, dari Iya. Sumatera, Iya. dari Kalimantan, dari Sulawesi, Iya iya. bahkan dari luar negeri pun juga. Oh, ya sahabat Kusumalarang TV, ternyata yang mengunjungi wisata religi ini bukan hanya warga sekitar Jawa Barat saja, tetapi ada juga yang dari mancanegara, dari luar negeri. Nah, dari mana, Bah, biasanya? Dari Prancis, Oh, dari Prancis. Prancis, Singapura, Iya. Malaysia, Jerman ada. Oh iya ya. Aduh, sahabat Kusumalarang TV, ternyata wisata makam Karomah Dairul ini ternyata banyak sekali dikunjungi wisatawan dari mancanegara juga. Ternyata jauh-jauh dari Prancis juga banyak. Yang baru-baru ini dari Belanda ada. Dari Belanda. Kalau tujuan utama wisatawan yang dari mancanegara, Bah, kira-kira kesininya untuk apa? Kira-kira Untuk pada yang penelitian sejarahnya. sejarah kebanyakan. Iya. Informasi Iya. penelitian sejarah rata-ratanya. Iya. Kalau yang dari Jawa Barat sendiri kebanyakan wisatanya wisata religi ya, Bah? Iya, lokal. Ya. Ya, ini kita, Bah, sudah sampai ke tempat yang pertama, yaitu makam Prabu Gesan Ulun. Ya, sahabat Kusumalarang TV, sekarang kita sudah sampai ke apa ini, Pak? Pelataran, Pak ya. Tempat gerbang makam Prabu Gesangan Ulun. Ini tempatnya. Sudah banyak para wisata religi atau para ziarah yang sekarang sudah berada di dalam. Baik pemirsa, ini kegiatan di dalam, orang lagi berdoa. Yang biasa ya. Baik, sahabat Kusumalarang TV, sekarang kita ke lokasi yang kedua, yaitu Nyimas 1 Harisbaya. Mari kita ke tempat langsung. Sekarang kita berada di gerbang makam Nyimas Ratu Harisbaya. Nyimas Ratu Harisbaya itu istrinya Prabu Gesan Ulun. Istrinya Prabu Gesan Ulun yang muda. Yang muda. Dari mana asalnya, Bapak? Aslinya itu dari Sampang, Madura. Oh iya. Dan kesininya dari Cirebon. Dari Cirebon ya. Cirebon. Ya, banyak sekali pengunjung, Pak. Ya. Iya. Ya. Lagi kawasan Iya. masuk. Ya. Assalamualaikum. Baik, ini banyak ada peziarah yang melakukan kegiatan tawasulan. Sahabat Kusumalarang TV, kita akan lanjut ke tempat selanjutnya, yaitu ke makam Hyang Jaya Perkasa, dan perjalanan kita kurang lebih 500 meter dan ditemani oleh, namanya siapa, Kang? Kang Bihom. Kang Bihong. Kita akan di perjalanan akan dipandu dengan Kang Bihon. Nanti kita bisa tanya-tanya lah di sambil di perjalanan dengan Kang Bihom. Kita lanjut perjalanannya.
Kak. Coba. Bentar. Apakah ini rezeki? Hah? Kalau ini rezeki, alhamdulillah ya. Ini Mas anting. asli mas. Asli ya. Anting ya. Mas bukan ya? Ya masih asli. Alhamdulillah ya kalau rezeki Bu ya. Baik, sahabat Kusuma Larang TV, kita di perjalanan menemukan benda berupa anting emas. Ya, diketahui sama Kang Bihom. Kang Bihom, ini kita tuh menuju lokasi apa saja di sana? Ada lokasi apa saja? Di sana ada batu akad, pemangkonan, Dakon. Tadi kita bilang dakon. ya, Terus yang satu itu dakon, tadi. kemudian ada apa lagi? ada pemandian, Pemandian, terus ada petilasan Ayang Jaya Perkasa. ya. Kita lanjut perjalanannya. Oke. Ya baik, sahabatku Kusuma Larang TV, kita tadi sudah melakukan perjalanan sekitar 150 meter dari parkir. Kita sekarang tempat peristirahatan Kang Bihom ya. Kita untuk ke tempat lokasinya masih jauh. Masih jauh. Kalau ini tempat peristirahatan, para peziarah. Ya baik, para peziarah sekarang masih banyak lalu lalang. Kita lanjutkan langsung ke tempat selanjutnya ya Kang Bihom. Ya kita masih dipandu sama Kang Bihom. Ini gerbang yang pertama. Ya, gerbang utama ya. Gerbang pertama untuk menuju makam Ayang Jaya Perkasa. Kita lanjut. Siap. Kang Bihom, kira-kira ini ada berapa tangga sampai ke sana? Bisa terhitung nggak? Belum pernah terhitung sih. Kalau terhitung. Nah, ini untuk tim Kusuma Larang TV, kalau boleh kita hitung dari sampai ke atas kita berapa banyak tangganya ya? Iya. Supaya tadi ya, Iya. sambil hitung ya. Iya. Biar para peziarah juga tahu untuk mencapai ke tempatnya, ya ada berapa anak tangga gitu ya. Baik, sahabat Kusuma Larang TV, ini Kang Bihom bisa dijelaskan nih? Ini Apanya? menurut zaman dulu ini adalah simbol pakaian batik itu. Ya. Jadi yang ziarah ke makam Ayang Jaya Perkasa hatinya nggak boleh batik. Gitu. Oh iya, jadi ini yang menggunakan pakaian batik hanya sampai sini saja? Di sini aja gitu. Oh iya. Ya, lanjut. Sahabat Kusuma Larang TV, lumayan capek juga ya perjalanan dari tempat parkir sampai ke sini juga sekitar 300 meter. Lumayan capek lah, menguras tenaga. Kita lanjut selanjutnya. Ini peristirahatan kedua. Itu mah peristirahatan cuman singgah saya sebentar. Ini kan utamanya sini. Ya. Baik, sahabat Kusuma Larang TV, ini kita sampai ke tempat peristirahatan kedua. Kalau tadi yang peristirahatan pertama hanya untuk singgah saja, kalau ini peristirahatan kedua bisa dikatakan juga tempat peristirahatan pertama utama ya, bisa digunakan untuk penginapan juga para peziarah yang datang ke sini ya. Lanjut ke Batu Dakon, petilasan Batu Dakon. Ya, lanjut. Baik, terlihat banyak para pengunjung yang lagi beristirahat di tempat ini. Sangat banyak sekali para pengunjung yang lagi beristirahat. Mungkin ada juga yang mau menginap di sini, ya. Banyak sekali dari luar-luar kota, bahkan katanya dari luar Jawa Barat juga banyak. Baik, untuk petilasan Batu Dakon ini akan dijelaskan oleh Kang Bihom ya. Kang Bihom, silakan untuk dijelaskan. Oke, ini awalnya kalau sekarang mah alas kaki ya. Ya. Buat dia ambil wudhu ke air. Iya ya. Jadi di zaman dulu dia memakai batu ini. Iya ya. Supaya nggak kena kotoran lagi gitu. Iya ya. Kira-kira ini ada mitosnya apa Batu Dakon ini? Mitosnya katanya kalau keangkat sampai 3 kali sampai dada, Iya. Pengaruhnya ke kita, maksud tujuan kita nyampe gitu. Oh iya. Kalau para pengunjung boleh mencobanya nggak? Boleh. Mungkin di antara yang lain ada yang mau mengangkatnya. Oh ini.
Ya, Sahadat, sebentar. Fatihah. Dengan siapa? Dengan si Panandi. Panandi sebentar. Panandi datangnya dari mana bahasanya? Asli dari Purwakarta. Purwakarta. Ya, Tinggal di Jati Gede. Jati Gede. Sahabat Sumalarang TV, ini ada Panandi, para peziarah yang datang ke sini aslinya dari Purwakarta dan akan mencoba mengangkat batu dakon ini. Ya, kan Panandi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Nandi. Terima kasih ya, Pak. Nandi. Sahabat Sumalarang TV, barusan Pak Nandi yang berasal dari Purwakarta sudah mencoba mengangkat batu ini 3 kali dan alhamdulillah terangkat. Semoga cita-citanya terwujud. Amin. Ini ada pengunjung yang mencoba mengangkat batu dakon ini. Nanti kita tanya-tanya setelah mengangkat batu dakon ini. Ya, baik. Yang ketiga, ya. Kang, sebentar boleh tanya-tanya dulu. Dari mana? Dari mana, Kang? Bandung. Dari Bandung. Namanya siapa? Haji. Dengan Kang Haji. Kang Haji barusan mencoba mengangkat batu dakon ini. Bisa diceritakan bagaimana rasanya? Berat sekali. Berat sekali. Teknik-teknik untuk bisa mengangkat batu ini gimana dulu? Ada doa-doanya dulu, harus doa dulu apa saja gitu. Ya. Yang pertama harus ada baca doa apa saja dulu sebelum mengangkatnya gitu. Niatnya yang terbaik aja. Iya, ya yang terbaik. Gitu kan. Ya. Kalau tekniknya jangan sampai lepas aja. Oh iya, yang apa? Ya. Terima kasih Kang Haji. Mungkin ada yang ibu-ibu akan mencobanya atau teteh-tetehnya? Boleh. Karena mungkin nanti para penonton pengen tahu untuk perempuannya ada yang bisa mengangkat atau tidak gitu ya batu dakon ini. Kalau untuk para laki-laki barusan udah 2 peserta yang bisa mengangkat batu dakon ini. Mungkin di antara ibu-ibunya bisa dicoba. Ya. Karena para penonton biasanya di rumah pengen mengetahui untuk ibu-ibunya bisa mengangkat ini. Baik. Ya, pemirsa coba. Teh ini yang pertama. Kemudian angkatan yang kedua, kita berhasil atau tidak? Kedua. Dan yang ketiga. Alhamdulillah yang ketiga. Ya, baik. Teteh sebenarnya sini. Teteh dari mana, Teh? Sama dari Bandung. Dari Bandung juga. Namanya dengan Teh siapa? Sama Desi. Teh Desi. Teh Desi bagaimana barusan sudah mencoba mengangkat batu dakon ini? Gimana perasaannya gitu? Berat pasti sih. Masih berat. Alhamdulillah mesti bisa ngangkat. Iya, bisa mengangkat. Barusan Teh Desi ini bisa mengangkat sampai 3 kali ya. Terima kasih Teh Desi. Ya. Adik-adiknya mau mencoba? Ada teteh-tetehnya? Silakan sok. Sebentar sini dulu dengan siapa? Dani. Dani dari mana? Jatinangor. Dari Jatinangor. Dani dari Jatinangor akan mencoba mengangkat batu dakon ini. Ya, silakan Kang. Ya baik, Kang Dani lagi ritual dulu untuk bisa mengangkat batu dakon ini. Ya, angkatan yang pertama karena ini ada 3 kali ya mengangkatnya. Kedua. Dan angkatan yang terakhir.
Alhamdulillah ya, Kang Dani bisa mengangkat 3 kali angkatan. Ya sebentar Kang Dani, sebentar. Baik, sudah mencoba mengangkat batu dakon ini, bagaimana perasaannya Kang Dani? Lumayan berat. Ada trik-trik khusus untuk bisa mengangkat ini atau ya bacaan apa gitu ya? Baca dulu Al-Fatihah saja ya. Terima kasih Kang Dani. Iya, mudah-mudahan lancar setiapnya. Terima kasih Kang Dani. Sahabat Kusuma Larang TV, barusan beberapa kru atau tim dari Kusuma Larang TV sudah mencoba. Sekarang kameramen kita Kusuma Larang TV akan mencoba. Mudah-mudahan berhasil. Kang Rian. Ya. Kang Rian jangan lupa doa dulu. Angkat bisa dulu. Benar ya. Ya ini sahabat Kusuma Larang TV, kameramen kita Kang Rian sudah angkatan yang kedua dan coba angkatan yang ketiga, mudah-mudahan berhasil. Alhamdulillah, kameramen kita sudah bisa mencoba. Baik, sahabat Kusuma Larang TV, rekan kita dari tim Kusuma Larang TV akan mencoba mengangkat batu dakon ini. Ya, silakan. Wah, luar biasa, batu dakonnya sampai ke atas. Kita lanjut ke atas. Baik, sahabat Kusuma Larang TV, barusan kita barusan sudah mengangkat batu dakon, patilasan batu dakon, dan ini sekarang sampai ke puncak, yaitu patilasan Eyang Jaya Perkasa. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa ditambahkan atau dijelaskan oleh Kang Bihong ini. Ada yang mau disampaikan dulu Kang Bihong? Oh iya, lanjut, angkatnya di atas dan disampaikan. Kita masih dulu ya. Oh ya. Para sahabat Kusuma Larang TV, sebentar karena di sini banyak orang pengunjung yang lagi tawasulan dulu. Kita berhenti dulu sejenak untuk menghargai mereka yang lagi melaksanakan ritual tawasulan ini. Ritual. Ya. Sahabat Kusuma Larang TV, terlihat banyak para pengunjung di makam Eyang Jaya Perkasa ini. Dari tadi ini penuh terus makamnya. Kemudian di bawah juga banyak nih para pengunjung yang ada dari yang Bandung, bahkan dari Sumedang itu sendiri banyak. Ya, ini kita lokasi utama makam Eyang Jaya Perkasa. Ya, terlihat banyak bergantian sekali para peziarah, para pengunjung sini terus berdatangan. Kita coba ke lokasi yang bawah. Yang pakai pagar ini apa, Kang? Ini batu bekas Pak Eyang Jaya Perkasa. Jadi di sini jadi bekas abdasnya, airnya dibuang di sini. Oh iya iya. Katanya Kang Bihom, ini tempat membuangnya air wudhu Eyang Jaya Perkasa, dan para pengunjung di sini dilarang untuk mengambil tanah ataupun batu. Ya. Baik, sahabat Kusuma Larang TV, kita akan menuju pemandian air keramat
Kang Bihom, ada berapa di sini, ada pemberian keramatnya? 7 pancuran semuanya. Ada 7 pancuran. Bisa disebutkan pancuran apa saja? Si Asihan, si Kajayaan, Kahuripan, Kaudukan, si Paingan, si Derma, si Mencegat. Oh, si Mencegat. Baik, sebelah sini terus lanjut. Ini akang-akang yang biasa menjaga apa ini? Kotak pemeliharaan. Serang akang saya itu kan? Muhammad Ripai. Serang Bapak? Kong Ahmad. Terus? Pipan. Kong Ahmad, biasanya kalau satu hari ke sini biasa berapa warga yang untuk datang ke sini? Kalau di sini nggak bisa menentukan. Iya. Ya, nggak bisa menentukan. Kadang-kadang ada sehari-hari biasa. Iya. Ada paling 20 biji. Ya, orang ya. Sehari-hari biasa. Kadang-kadang 0 gitu kan. Kalau memang hari-hari Kliwon ya. Apa yang paling rame? Yang paling rame? Hari ini. Malam Jumat Jumat Kliwon. Iya. Jumat Kliwon. Kalau memang Jumat Kliwon, kalau memang 600 bang 700 jalmi mah ada. Oh iya. Kang bisa ditambahkan ini waktunya kira-kira sampai jam berapa atau sampai pagi atau gimana? Kalau 24 jam kalau jam non-stop sih, Bang. Iya. 24 jam non-stop. Biasanya kalau ramai jam 12 malam. Kalau kira-kira dari tempat gerbang ini sampai ke lokasi pemandian yang pertama berapa meter ya, Kang? Sekitar 100 meter. Oh, 100 meter. Ke pemandian. Bisa kita lanjut? Ya, mari kita lanjut. Terima kasih, Kang. Ya. Kang. Salam. Hati-hati, Pak. Iya. Baik, sahabat Kusuma Larang TV, kita sudah sampai ke tempat Cipaingan. Tempat keberapa ini, Bang Biong? Tempat ke-7. Bisa diceritakan sejarahnya tentang Cipaingan ini sedikit? Ini dulu waktu dulunya ini obat ya. Gitu. Obat menyembuhkan orang sakit gitu. Kata zaman kerajaan dulu mah, nah inilah kita obatnya gitu. Berbagai obat penyakit dalam yang kena santet, kena guna-guna orang gitu lah, kena orang apa namanya jin, setan, dari sinilah obatnya. Syariatnya ada di sini gitu ya. Iya. Cuman jangan dipakai karena disalahgunakan dulunya. Gitu. Jadi tidak dibangun ini ya. Makanya tidak dibangun, jadi takutnya disalahgunakan lagi di zaman sekarang. Tadinya kan untuk penyembuhan orang. Ya. Nah takutnya ada yang menyalahgunakan, digunakan untuk apa diantaranya? Malah orang yang tadinya harus sembuh malah nggak sembuh. Oh iya. Kebaliknya gitu. Arti dari Cipaingan ini ada artinya nggak, Mang Biong? Paingan itu apa ya? Tiba-tiba ya? Tiba-tiba gitu. Ya. Tiba-tiba gitu. seseorang yang sakit sesudah minum ini sembuh. Alhamdulillah bisa sembuh. Oh ya, jadi Paingan itu bahasa Sunda ya. Iya, spontan mungkin ya, spontanitas. Baik sahabat Kusuma Larang TV, di tempat ini pernah kejadian bahwa air yang lagi mengalir ini katanya bisa tiba-tiba diam atau berhenti. Bahkan pemandu juga heran, kok airnya bisa diam dulu gitu ya. Mang Biong, kita lanjut ke tempat yang ke berapa? Ke-6. Ciseger. Ya, lanjut. Baik, ini lokasi yang keberapa nih, Mang Biong? Yang ke-6, namanya Ciseger. Bisa diceritakan sedikit sejarah tentang Ciseger ini? Ciseger buat orang yang kena capek, lelah gitu, kehausan gitu, kehausan, biar badannya segar lagi, mandi di sini, ya, minum di sini, gitu. Ini bisa aja ini. Ya. Dulu waktunya ada orang kecemplung sini, orang gila bisa sembuh. Oh iya. Orang gila gitu. Ya, dengan syariatnya minum air ini ada orang yang gila sembuh sendiri. Oh iya. Nggak ada yang ngobatin, cuma dia kecebur, ya sembuh. Gitu. Iya. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Ya, yang kelima.
Sebelumnya kita kesini pada malam hari, sekarang kita siang hari, kondisinya seperti ini. Bisa kita lihat kondisi sekitar. Di sini banyak tanaman rempah seperti pohon cengkeh dan juga pohon aren yang biasa digunakan oleh penduduk di sini untuk dijadikan gula aren atau gula merah. Kita bisa ke lokasi Cisegera, kita lihat. Ini kolam Ciseger, ini kelihatan aktivitas para pengunjung mungkin malam hari ya. Bisa kita lihat di sini banyak sekali bunga-bunga yang mereka gunakan untuk mandi atau yang mandi bunga. Ada juga yang kebetulan sini kalau di ini pancuran kalau orang sini bilangnya, kebetulan airnya lagi kering. Kalau sebelah sana, kalau waktu berkunjung malam hari sana ada, walaupun kecil. Mungkin juga nanti kita bisa lihat ke lokasi yang sebelah sananya. Baik, sahabat Kusuma TV, bisa kita lihat di sini ada debit airnya. Kalau di sana tadi kering debit airnya. Karena katanya di sini tempat pemandian pengunjung para wanita. Ini airnya, debit airnya agak kecil karena sekarang mungkin musim kemarau ya. Sahabat Kusuma TV, kita masih tetap menelusuri tempat-tempat pemandian di sini ya. Bisa kita lihat di samping kiri kanan banyak tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang besar, yang mana sangat berfungsi sekali untuk keberadaan air-air di sini. Air-airnya sangat bening dan bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat di sini ataupun pengunjung. Baik, sahabat Kusuma TV, ini jalur untuk menuju Ciderma, tapi ini tidak digunakan karena kata Kang Bihom keberadaannya tidak memungkinkan. Ya, kebetulan kita sekarang ya malam hari, kalau siang hari kan kita sangat ini berada di dataran tinggi. Kang Bihom ya, kalau melihat ke sana itu daerah apa? Jati Gede ya. Jati Gede ya. Ya, kita lanjut. Sahabat Kusuma TV, sebelumnya kita datang ke sini malam hari. Sekarang kita bisa lihat ke lokasi selanjutnya, yaitu Ciderma. Sebelumnya kita tidak bisa ke sini karena kondisi yang tidak memungkinkan datang malam hari, dan lokasi untuk menuju ke Ciderma ini ya sangat kurang terawat karena ini juga pelang namanya sudah tidak ada. Bisa kita lihat di jalur-jalurnya ini juga. Ya, kita bisa lanjut ke lokasi. Ciderma mau wayangan baik. Baik, untuk mencapai lokasi ini memang sangat terjal sekali jalannya juga, sehingga tidak banyak orang banyak kesini yang datang ke sini. Para pengunjung yang pengen datang ke sini harus berhati-hati sekali ya, apalagi kalau malam hari, karena kondisi jalannya sangat terjal dan curam, sehingga kami tim untuk malam hari tidak mungkin datang ke sini, sehingga bisa dikunjungi sekarang.
Baik, sahabatku Sumalarang TV, ini lokasi sudah sampai di lokasi Ciderma. Bisa kita lihat kondisinya seperti ini. Di pagi hari seperti ini, juga kalau untuk malam hari sangat tidak mungkin kan ke sini. Baik, sahabat Sumalarang TV, ini tempat yang keempat yaitu mata air Keramat Cikawadukan. Sedikit mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Bihong. Kang Bihong, Itu bukan berarti wudhu kena senjata ya. Iya. Tapi berbagai wudhu itu dari macam penyakit, guna orang. Oh, benar-benar terhindar ya, terhindar dari semua hal yang tidak baik ya, yang tidak baik. Yang buruk ya. Baik, sahabat Sumalarang TV, sekarang kita tiba di tempat yang keempat yaitu mata air Keramat Cikawadukan. Ya, sini bisa kita lihat pagi hari aktivitas masyarakat masih ada yang ke air mandi dan yang lainnya. Tapi untuk sahabat Sumalarang TV, kalau bisa kita mau mengambil bawa wadah, bisa dari luar juga bisa. Kita lanjut. Sahabat Sumalarang TV, ini air Cikahuripan, banyak pengunjung yang masih berdatangan walaupun sekarang sudah waktu dini hari ya. Bapak-bapak, akang-akang, teteh bisa sedikit bertanya dari mana ini asalnya? Dari Buah Dua Sumedang. Oh iya. Jam berapa dari sana sampai ke sini malam? Jam 8. Ini satu keluarga ya Bu ya? Oh iya. Tujuannya berkunjung ke tempat ini untuk apa ya Bu ya? Macam-macam mungkin Ibu ya? Iya. Oh iya, ada yang cari jodoh, ada yang cari rezeki, ataupun dimudahkan segala urusannya Ibu Bapak ya? Iya. Kang Bihong ini akan menjelaskan sumber air dari Cikahuripan ini. Dari sebelah mana Kang Bihong sumbernya? Keluarnya dari sebelah sini, dari dalam batu ini. Oh iya. Langsung dari batu keluarnya. Jadi bisa langsung diminum. Iya. Di sini. Iya. Karena airnya jernih. Bisa dilihat. Kang Bihong, sedikit cerita ada yang membeli katanya ini. Bisa dijelaskan? Ya. Jadi karena airnya jernih, Yeah. sama 100% tanpa bakteri, jadi dari Aqua akan membeli, tapi tidak dikasih sama juru kunci, Oh, iya. sama kepala lurah di sini. Ya, karena kalau ini sudah dibeli sama orang asing ya, nanti kita akan Anak-anak cucu kita tidak bisa mandi dan minum di sini. oh iya, nanti akibatnya kalau ini dijual sama orang asing, katanya nanti anak cucu kita atau keturunan di sini, anak-anaknya nanti minum juga beli mungkin karena sudah kalau dibeli sama orang asing nanti dibisniskan ya. Oh gitu. Iya. Baik, sahabat Sumalarang TV, kita tiba di lokasi ketiga yaitu mata air Keramat Cikahuripan. Nah, di sini kalau sebelumnya kita bikin yang malam hari banyak pengunjung hanya mandi, tapi sekarang untuk pagi hari biasanya banyak aktivitas masyarakat seperti mencuci, mandi dan lain sebagainya. Bisa kita lihat kegiatan masyarakat di tempat di sini. Cai Asihan ya. Ini di dia. Kang Bihong bisa sedikit ceritakan tentang Cai Asihan ini?
saya asihan buat pengasihan diri kita ya, biar banyak orang yang sayang sama kita. Jadi kita juga bisa silih asuh gitu sama orang, saling menyayangi gitu ya. Ya itu syariatnya dari air ini lah. Iya. Sahabat Kusuma Larang TV, para pengunjung yang sudah memandikan dirinya di sini, ada ritual khusus yaitu membuang pakaian yang digunakan ketika mandi. Kita coba lihat, ini ada satu pengunjung yang akan membuang pakaiannya sebelah sini. Tujuannya untuk membuang hal-hal yang tidak baik pada diri si pengunjung tersebut. Boleh kita lihat, ya, buangannya. Baik, ini kebanyakan di sini tempat untuk membuangnya. Bisa kita lihat ke bawah. Ya, barusan kita sudah melihat ritual membuang pakaian yang sudah digunakan untuk mandi di sini dengan tujuan untuk membuang hal-hal yang tidak baik pada diri seseorang tersebut. Baik sahabat Kusuma Larang TV, sekarang saya berada di depan kantor Daya Luhur Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Kami bersama tim kemarin dari Bandung sekitar jam 5 dan malam datang ke sini sampai jam 8, kurang lebih 3 jaman. Kita langsung terus ke depan. Sahabat Kusuma Larang TV, sekarang kita akan menuju gerbang komplek pemakaman Prabu Gesang Ulun. Mari kita lanjut. Nah, ini gerbang menuju komplek pemakaman Prabu Gesang Ulun. Di sini terlihat informasi-informasi yang disampaikan untuk sampai ke sana.